di Barajepe ya? Ya, Sebagai apa dulu di Barajepe? saya di Barajepe itu dari 2013 ya, ketua DPD Barajepe Banten. Banten. 2000 sampai 2019, berarti hampir 2 periode lebih lah. 2 periode lebih. Dan sekarang di Antar, Kita sekarang di Antar, Aliansi Aliansi Nasionalis Nusantara. dulu ke Pak Jokowi ya, Ya, sekarang ke Mas Ganjar. Ganjar. Kenapa? Arahan Pak Jokowi kan nggak pernah jelas. Maksudnya? Pak Jokowi sebelum belakangan ini kan memberikan simbol-simbol, ya kan? Di Semarang pada saat kegiatan projo, dia bilang uban, mukanya berkerut, ya kan? Ya kita berpikir pada saat itu arahnya Ganjar, ya kan? Setelah itu berbagai kesempatan sampai Rakernas PDIP, dia kan masih kita lihat ke Ganjar. Baru belakangan ini yang kita lihat, ya ternyata Pak Jokowi itu kayak emak-emak yang bawa motor, sen kiri belok kanan. Kan begitu. Tiba-tiba anaknya maju sebagai cawapres. Dan tiba-tiba netral. Awalnya beliau kan ngomong akan ikut cawe-cawe. Kalau hari ini Pak Jokowi menyatakan bahwa ia netral, ia kan memang sebagai seorang kepala negara yang memang harus membuat pemilu 2024 ini lebih kondusif, aman, dan sesuai dengan harapan rakyat. Jadi ketika Pak Jokowi menyatakan tidak akan cawe-cawe, netral, Anda mendukung Mas Ganjar. Ya, gini loh. Barajepe itu kan bukan kumpulan fans, ya kan? Dia ormas, ormas yang punya anggaran dasar, ya kan? Punya anggaran rumah tangga, bukan fans seseorang. Pada saat itu Barajepe dukung Jokowi dan pemerintahannya karena searah dengan pemikiran Jokowi. Kita anggap searah, dan saya sendiri menganggap satu arah dengan pemikiran itu, dengan perjuangan itu. Gitu? Tapi untuk melanjutkan pemerintahan berikutnya, ya kan? Ya kita percaya ya Pak Ganjar yang dapat melanjutkan itu. Tapi kan Pak Prabowo ini juga akan melanjutkan program Pak Jokowi. Bahkan ia mengambil Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Kenapa tidak mendukung Pak Prabowo? Kalau kita analogikan karena cawapresnya anak presiden, sehingga dia akan ikut melanjutkan program pemerintah sebelumnya, itu nggak pas analogi yang seperti itu. Jadi tidak ada jaminan kalau hubungan biologis memimpin negara ini, kita analogikan kalau bapaknya dulu baik, anaknya harus baik. Nggak juga lah. Dan dia bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan kisahnya itu anak seorang yang bukan siapa-siapa. Kan begitu? Dia anak sama dengan kita, posisinya miskin, ngontrak di pinggir kali, bapaknya juga bukan siapa-siapa, sehingga Pak Jokowi pasti hebat lah, ya kan? Tidak ada jaminan kalau anaknya presiden akan lebih bagus dari itu. Tidak ada jaminan menurut saya, karena Pak Jokowi bertarung dengan keringat dan darahnya. Tidak ada privilege dari orang tuanya ya? Tidak ada privilege dari orang tuanya, itulah. Jadi kalau kita anggap Mas Gibran itu sukses, ya dia cukup sukses menjadi anak presiden. Belum teruji dia sukses sebagai wali kota, ya kan? Ya bukan mengerdilkan kota Solo. Kota Solo itu berapa luas sih, ya kan? Apakah iya kalau dia bukan anak presiden akan seperti itu? Kan belum tentu. Apakah dia kalau bukan anak presiden akan menjadi wali kota? Kan belum tentu, ya kan? Mas Gibran cukup sukses cukup bernasib menjadi anak presiden. Tapi tidak akan ada jaminan seorang anak presiden akan mengikuti jejak bapaknya untuk sukses. Itu loh kira-kira. Karena memiliki jejak histori perjuangan yang berbeda. Yang berbeda. Pertarungannya kan berbeda. Mungkin kalau Pak Jokowi dulu jadi presiden mewakili hampir seluruh rakyat Iya. Indonesia.
anak orang kecil menjadi Iya, presiden. wajahnya Tapi kalau Mas Indonesia Gibran anak presiden, jadi presiden. Terus mewakili siapa? Kan gitu. Kalau kita bandingkan, saya sih gini, saya kasih contoh aja begini. Emas kan macam-macam. Ada emas 18 karat, ada emas 22 karat, ada emas 24 karat. Emas murni ya. Ya, emas 99 ya kan. Nah, kalau kita itu kan emas semua. ya, Ya kan? Emas semua, tapi karatnya kan berbeda, kadarnya berbeda. Ya kan? Kalau kita bandingkan ya cukup jauh ya. Saya kelahiran 70-an loh. Ya kan? Sejarah kan tidak, jejak sejarah itu kan nggak bisa hapus. Ya kan? Nggak bisa dihapus begitu saja karena menjadi belakangan menjadi sesuatu, kan nggak bisa. Ya kan? 98 kan belum dihapus sejarahnya. Peristiwa 98 itu. reformasi ya. Reformasi 98 itu kenapa terjadi seperti itu kan belum terhapus. Jejak ini kan persoalan hukum. Ya kan? Kita lihat di banyak tulisan segala macam pelanggar HAM berat itu kan masih dicatatkan juga. Ya kan? Atau nggak tahu udah dihapus belum? Kan belum. Setahu saya kan belum. Ya kan? Itu kan latar belakang yang perlu kita lihat. Kata Pak Jokowi kemarin-kemarin kan suka ngomong lihat jejak. Lihat jejak kan bolak-balik. Rekam jejak. Lihat rekam jejak. Lah kita lihat itu. Satu, yang kedua. Apa sih yang membuat saya tertarik dengan nasionalismenya Mas Ganjar. Mas Ganjar? Salah satu bukti terakhir yang menurut saya berani bertarung itu, yaitu tidak bolehin U20-nya Israel. Ini kan bukan karena suka tidak suka main bola. Artinya Mas Gitu. Ganjar ini punya keberanian untuk memutuskan sesuatu dengan cepat. Iya. Dan itu akan, dan dia tahu itu akan berakibat kolektibilitas dia dan tidak peduli. Ini kan menurut saya kan nasional sejati yang tidak peduli dengan apapun demi bangsanya loh. Ya, demi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 loh, bahwa setiap negara mempunyai hak untuk merdeka. Kan begitu. Itu kan preambulnya Undang-Undang Dasar 45 kita kan begitu. Apa namanya? Kemerdekaan untuk semua bangsa. Tapi Pak Prabowo ini juga punya nasionalis yang cukup lumayan loh. Berhitung dari nasionalisme itu berani mempertaruhkan karir politiknya dan prinsip demi prinsipnya, demi undang-undang dasar. Itu nasionalisme. Nah, tadi kan kita berbicara soal nasionalisme, ya kan? Makanya saya bilang kalau Pak Ganjar dia emas 24 karat, saya berhitung Pak Prabowo ya dia emas juga, tapi kadarnya 18%. Bukan emas 24% atau bukan nasionalisme tulen. Contoh, ya kan? Kan sejarah menyatakan itu beliau pergi ke Yordania, bahkan stateless, ya kan? Hampir stateless. Kok nasionalisme itu pergi ke negara lain tanpa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Republik? Sama dengan bapaknya juga. Begitu terjadi peristiwa Ferrari Permesta, beliau kan pergi juga ke luar negeri, meninggalkan permasalahan yang ada di Indonesia. Kan begitu. Itu kan sejarah yang mencatat itu, bukan kita ngarang-ngarang atau dianggap hoax. Ya kita buka sejarah lagi. Benar nggak Pak Sumitro, Profesor Sumitro begitu terjadi peristiwa Ferrari Permesta dia pergi kabur ke Amerika? Ya kan? Itu sejarah. Benar nggak Pak Prabowo begitu terjadi peristiwa 98 dipecat? Walaupun dia terus menyangkal itu bahwa dia bukan dipecat. Ya kan? Terus apa namanya? Dipensiunkan. Ya enggak? Tapi nyatanya dicopot. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan pergi juga mengikuti jejak yang sama. Yordania ya. Ke Yordania. Dan pidato Bumega pernah saya dengar tuh hampir jadi stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Akhirnya Bumega panggil ke Indonesia untuk pulang. Kan begitu. Kalau menghitung nasionalisme itu, ya menurut saya berhitung dari ini, seperti Pak Jokowi bilang, lihat jejak latar belakangnya. Itu loh. Tapi apapun semua kita serahkan kepada seluruh rakyat di Republik ini yang merindukan pemimpin berani, jujur, dan bisa membawa Republik ini menjadi lebih maju
menuju Indonesia emas.